datang kepada kalian semuanya utusan kami, Sayyiduna Muhammad, yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfun, menerangkan kepada kalian apa yang selama ini banyak kalian sembunyikan dari isinya Taurat. Wa ya'fu an katsir mimma kuntum tukhfuna minal kitab, dari isinya Taurat kalian sembunyikan dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad. Wa ya'fu an katsir, dan memaafkan atau membuat ma'fu banyak dari isi kitab yang terdahulu, sebab agama Islam kita ini adalah agama samhah, agama yang gampang. Isinya kitab, isinya Injil banyak yang berat-berat. Ketika turun kepada Nabi Muhammad Al-Quran banyak diberi kemudahan. Salah satu isinya Taurat. Dulu kalau perempuan lagi mens itu dipisahkan rumahnya dari suaminya. Sian banget gak nih? Yang bangsa mensnya panjang, tiap datang mens 14 hari, baru suci 15 hari, dikumpulin di rumah, dikeluarin lagi dari rumah. Sian. Alhamdulillah orang dulu rumahnya gede-gede. Nggak kebayang kalau yang tinggalnya dipetakan gitu kan, kalau lagi mens ditaruh di mana tuh? Bu'ithu bil hanafiyatis samha, kata Nabi Muhammad, aku diutus dengan membawa agama yang mudah. Nah, isinya kitab ini banyak, isinya Taurat, Injil, dipermudah Allah Subhanahu wa taala dengan agama Islam. Wa ya'fu an katsir. Terus Allah bilang, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang untuk kalian semuanya nih umat manusia nur, cahaya. Mungkin maksudnya Al-Quran, bukan, sebab sesudahnya Allah bilang wa kitabun mubin, dan kitab yang jelas. Dua kalimat dengan tambahan waw berarti berbeda. Gak bisa bilang datang Ustazah Halimah, datang Ustazah Bintal Aidarus. Gak bisa. Karena kalau pakai wa dan datang juga, itu artinya dua orang yang berbeda. Datang Ustazah Amirah dan datang Ustazah Halimah. Itu baru benar tuh, dua orang yang berbeda. Kalau pakai waw dan, itu artinya sesuatu yang berbeda. Kata Allah, qad ja'akum minallah nurun wa kitabum mubin, telah datang untuk kalian semua dari Allah cahaya dan kitab Al-Quran yang jelas. Berarti yang dimaksud dengan cahaya bukan kitab. Siapa? Bagindamu Nabi besar Muhammad. Nurun minallah, cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nih lampu-lampu yang kita punya. Makanya yang harus kamu lakukan dalam hidupmu ini, nyari stop kontak, nyari kedekatan sama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu stop kontaknya dinyalakan, terang hidupmu, terang hatimu, terang ruhmu, kamu akan tahu apa yang harus kamu lakukan dalam segala keadaan. Maka kita lihat keajaiban-keajaiban perilaku dari orang-orang yang telah ada cahaya Nabi Muhammad dalam hati mereka. Maka kita lihat keajaiban-keajaiban ucapan dari orang-orang yang telah ada cahaya Nabi Muhammad dalam hati mereka. Maka kita lihat keajaiban-keajaiban keadaan, yarhamukillah, dari orang-orang yang telah ada cahaya Nabi Muhammad dalam hati mereka, menerangi hingga bagian yang terdalam dalam kehidupan mereka. Meskipun sebelumnya tenggelam dalam dosa semacam apapun, meskipun sebelumnya keadaannya benar-benar berada dalam keadaan jurang terdalam semacam apapun, kau udah kena cahayanya Nabi Muhammad, luar biasa teman-teman.
Saya ada diceritakan satu cerita, pernah diceritakan sama Ustadzah Iman beberapa tahun lalu ketika datang ke Indonesia sini. Saya rasa mungkin banyak juga teman-teman yang udah pernah dengar, tapi ini kalau lagi maulid gini nih kita refresh kembali ingatan kita tentang cerita-cerita yang kayak jadi vitamin gitu ya dalam kehidupan kita. Ada dulu satu artis, kata Ustazah Iman. Ustazah Iman ini ibunda dari Maryam As-Sidki, Erika yang saya tulis di buku Bidadari Bumi 1. Ini mertuanya ibunda dari Hasan As-Sidki, namanya Iman Sidki. Aslinya dari Mesir tapi terus berdakwah banyakan di Alexandria, kebanyakan di Amerika ya, di Washington DC. Dia tinggal di sana dan berdakwah mengajar di sebuah sekolah Alexandria Islamic School. Teman-teman saya sekalian, dia cerita di masa remajanya tinggalnya di Mesir. Dia bilang zaman saya remaja kita semua dikagetkan dengan kabar seorang aktris hijrah, seorang aktris taubat. Jadi ceritanya di masa beliau remaja itu ada aktris papan atas, seorang artis yang sangat-sangat populer dan maaf sangat seksi, banyak memerankan film-film panas, film goreng makanan, film panas lah ya pokoknya ya gitu ya. Paham lah kan maksud saya. Bakar-bakar daging gitu kan panas. Nah ini nih si artis ini nih udah tuh hidup dalam keadaan di Islam, tapi ya gitu, Islam yang dalam rumahnya ini nggak nyala lampunya. Coba nih perhatikan, jangan sampai kita dalam hidup nih sepanjang hidup terus berada dalam kegelapan teman-teman. Cepet-cepet cari stop kontak. Si artis ini dia hidup dalam keadaan hari-harinya antara syuting, antara di rumahnya, antara kehidupan yang sangat glamor, kehidupan yang sangat jauh dari cahaya. Satu waktu perfilman Mesir mau bikin film tentang Robiah Al-Adawiyah. Seperti mana kita tahu, film Robiah Adawiyah ini teman-teman sampai dengan sekarang banyak negara mengaku bahwa beliau tuh berasal dari sana. Saya aja pernah berziarah ke dua makomnya Robiah Al-Adawiyah, yang satu di Mesir, yang satu di Palestina. Jadi sebenarnya Robiah Adawiyah Palestina atau Robiah Adawiyah yang ada di Mesir, wallahu a'lam. Atau mungkin memang dua-duanya sama-sama Robiatul Adawiyah, wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Sedikit sekalian saya muliakan. Jadi ini perfilman Mesir mau bikin film tentang Robiah Al-Adawiyah. Dicarilah, apa tuh istilahnya ya, casting. Pemerannya itu dicari gitu kan. Siapa nih yang kira-kira memerankan film ini? Sutradaranya mau, produsernya mau, si artis yang tadi itu, artis panas tadi ini. Semua pada protes, sempet sampai katanya kabarnya sempet demo. Kenapa wanita solehah sekelas Robiah Al-Adawiyah diperankan oleh perempuan kayak beginian modelnya gitu. Tapi sutradaranya dan lain sebagainya tetap kekeh, enggak, kita maunya dia ini, kayaknya udah yang paling pas deh. Dia pinter actingnya, dia bagus peranannya. Dipilihlah dia, kontrak semuanya, jadilah peran film Robiah Al-Adawiyah. Udah jadi filmnya, selama di film itu dia menghayati perannya sehingga pura-pura jadi solehah, pura-pura jadi perempuan baik, pura-pura jadi orang yang rumahnya terang, kan begitu ya? Dalam perfilman itu tuh dia tuh kan
harus berpura-pura jadi Robiah Adawiyah. Robiah Adawiyah sholat, Robiah Adawiyah sholawat, Robiah Adawiyah cinta Allah, Robiah Adawiyah cinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia pun berpura-pura menjalankan kehidupan semacam itu di filmnya, dan juga berpura-pura menjalankan kehidupan semacam itu di kehidupannya selama main film tersebut. Jadi selama main film tersebut itu dia sholat. Selama main film tersebut itu dia nutup aurat. Selama film tersebut itu dia baca sholawat pada Nabi Muhammad. Dan teman-teman sekalian, Robiah Adawiyah itu kita tahu dia adalah seorang perempuan yang mencapai derajat kewalian dengan cinta. Cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Insahal wud ya habibal qalbi fa kullu ma fawqa turabi turabu. Idza sahhal wuddu ya habibal qalbi fa kullu ma fawqa turabi turabu. Salah satu ucapan Robiah Adawiyah yang terkenal. Kata Robiah Adawiyah, jika benar cinta dalam hatiku ini, wahai kekasih hati, maka semua yang ada di atas muka bumi ini adalah bagian dari tanah juga. Semua yang ada di atas muka bumi adalah debu bagiku. Tak ada artinya apa-apa jika benar cintaku kepadamu, ya Allah. Robiah Adawiyah cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Sampai salah satu ucapan yang terkenal, ya Allah, munajatnya Robiah, ya Allah, jika engkau lihat aku ibadah kepadamu hanya karena menginginkan surga, haramkan aku dari surgamu. Jika engkau tahu aku beribadah kepadamu hanya karena takut nerakamu, masukkan aku dalam nerakamu. Tapi engkau tahu ya Allah, aku beribadah bukan karena berharap surga, aku beribadah bukan karena neraka. Karenanya aku beribadah karena cinta padamu, jangan halangkan aku dari perjumpaan denganmu. Cinta kepada Allah luar biasa. Bukan artinya dia meremehkan surga atau meremehkan neraka, tapi dia seolah bilang sama Allah, ya Allah, aku tidak mengharapkan surga, aku tidak takut neraka. Yang aku harapkan sekaligus yang aku takutkan hanyalah engkau semata, maka jangan halangkan aku dari pertemuan denganmu ya Allah. Robiah Adawiyah, sebagaimana yang kita tahu, cintanya kepada Allah berada di level tertinggi dari cinta yang bisa dihadirkan oleh hati seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun selain daripada itu, cintanya kepada baginda Nabi Muhammad luar biasa. Robiah Adawiyah bersama dengan sholat 1000 rakaatnya setiap malam. Robiah Adawiyah bersama dengan istighfarnya yang sangat banyak. Robiah Adawiyah bersama dengan menghatamkan 1000 kali hataman Quran di dalam tempat yang dipersiapkan menjadi kubur beliau. Robiah Adawiyah bersama dengan itu beliau bersolawat kepada Nabi Muhammad setiap harinya, kalau saya tidak salah ingat 25.000 kali. Sampai ditanya oleh orang, dia bilang, Robiah, engkau itu udah pasti bakalan selamat di akhirat dengan tanpa memperbanyak solawat. Kau tuh udah pasti jadi seseorang yang dicinta Allah tanpa harus banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad. Mengapa engkau memperbanyak bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad? Robiah Adawiyah bilang, saya tuh emang senang solawatan Nabi, bukan karena biar selamat di akhirat. Insya Allah saya selamat. Bukan karena saya takut neraka sehingga aku perlu buat banyak bersolawat, bukan karena itu, kata Robiah. Terus kenapa? Saya kepengen menjadi seseorang yang akan dicari Nabi Muhammad di akhirat nanti. Saya pengen jadi orang, mana nih Robiah yang bersama dengan ibadahnya dia bersolawat padaku setiap hari 25.000 kali. Robiah seolah bilang bahwa dia bersolawat kepada Nabi Muhammad sebanyak itu tiap harinya bagian dari beliau menuliskan proposal kepada baginda Nabi besar Muhammad. Bisa jadi orang yang dicari sama Nabi Muhammad. Robiah Adawiyah satu waktu bercerita, Paman, saya iri banget dengernya. Saya kepengen banget
waktu dengar cerita itu. Kepengen apa Robiah? Kepengen jadi orang yang nyuguhin makanan di depan Nabi Muhammad? Bukan. Bukan. Enggak segede itu juga kata Robiah. Terus pengen apa? Pengen makan barengan sama Nabi Muhammad. Sambil makan, sambil mandang wajah Nabi Muhammad. Kata Robiah, tentu bukan. Tentu bukan. Saya tidak setinggi itu harapannya. Terus pengen apa? Pengen jadi orang yang masak. Masakannya yang buat disuguhkan buat Nabi Muhammad? Bukan juga. Saya bukan jadi orang yang kepengen makan bersama dengan Nabi. Saya bukan kepengen jadi orang yang menyuguhkan makanan kepada Nabi atau memasak masakan buat Nabi Muhammad. Pengen jadi makanannya? Bukan juga. Pengen jadi kayu bakarnya. Saya pengen jadi kayu bakar, dibakar habis jadi abu, luluh lantak, hancur lebur, buat bisa menghidangkan, memasakkan makanan yang akan disuguhkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cintanya kepada Nabi Muhammad luar biasa. Karena memang teman-teman, gak ada orang bisa nyampe kepada Allah kecuali lewat Nabi Muhammad. Siapapun orangnya. Siapapun orangnya. Katanya Sayyidina Abdul Qadir Al-Jailani, tuftu masyarikal ardi wa magharibiha fama wajadtu baban lil wusuli ila Allah ghaira babi Sayyidina Muhammad. Saya udah keliling langit bumi. Saya udah keliling bumi dari barat sampai ke timurnya, kata beliau. Udah tawaf. Bumi ini sudah saya tawafin dari barat ke timur. Bukan secara harfiah, tapi secara maknawi. Udah ku kelilingin semua guru, semua ulama, semua wali. Tapi saya tidak mendapati satu pintu untuk bisa sampai kepada Allah kecuali lewat pintunya Nabi besar Muhammad. Gak ada pintu lain buat nyampe kepada Allah kecuali lewat pintunya Nabi Muhammad. Gak ada stop kontak untuk menyalakan lampu dalam hidupmu. Gak ada stop kontak bisa kamu nyalakan untuk menyalakan lampu dalam hatimu, dalam waktu-waktumu, di sepanjang hidupmu yang tersisa. Melainkan stop kontak itu adalah Nabi besar Muhammad. Buruan cari, buruan cari. Jangan sampai habis waktu dan kamu masih juga berusaha untuk merapi-rapikan keadaan tanpa mendapati sumber cahaya yang bisa menerangi hidupmu itu. Saudara sekalian, filmnya selesai, syutingnya belum ditayangkan nih. Filmnya belum ditayangkan, syutingnya udah selesai. Si aktris ini kemudian menandatangani kontrak lain untuk adegan film lain. Di film itu dia kembali jadi perempuan gak benar. Di film itu dia kembali jadi pemeran film panas tadi itu ya. Kembali goreng, kembali manggang gitu kan. Pakaiannya terbuka. Satu hari dia lagi ada di hari di mana dia menyelesaikan syuting tersebut di bagian akhir film. Hari itu dia udah dandan, dia udah rapi-rapi. Dia kemudian telepon sama supirnya. Telepon yang dulu tuh, yang pakai puteran itu. Dia bilang, saya udah siap, jemput saya. Baik madam, telepon tutup. Dia nungguin supirnya itu di jalan di rumahnya yang besar itu. Dia kemudian duduk di sofa. Nungguin di sofa. Dia taruhin kakinya selonjoran di sofa. Ngantuk ketiduran. Saat tidur, dia mimpi ada seorang mengetuk pintu.
kemudian buka pintunya, kemudian masuk. Posisinya dia masih di atas sofa. Dia lihat seseorang masuk. Cahaya, terang, tampan, rupawan, cakep semua dari ujung rambut ke ujung kaki. Pakai surban berwarna hijau, pakai baju berwarna putih, lengkap dengan imamah, lengkap dengan haibah, lengkap dengan karisma yang luar biasa. Dia masuk ke dalam ruangan besar tersebut. Kemudian dia melihat ke arah yang sedang bermimpi ini di atas sofanya, kayak nggak seneng hati gitu. Kemudian dia buka lemari karena terbuka auratnya ya, makanya kayak ngelihatnya nggak seneng gitu. Kemudian dia buka lemari besar yang datang tadi ini, kemudian ambil dari atas itu ada spray warnanya hijau, dibawa, diturunkan, ditutupilah orang tersebut itu, aktris ini ditutupi pakai spray itu. Terus dia bilang, tutuplah auratmu, sebab kamu adalah umatku. Dalam mimpinya tuh dibilang, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Dia kebangun dari tidurnya, dia tidak mendapati spray itu di atas tubuhnya, enggak. Dia bangun dari tidurnya dengan rasa hati yang luar biasa. Dia nangis, kemudian ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Dia bangun bertepatan dengan suara klakson. Ternyata supirnya udah datang. Kebangun kaget, dia bilang ya Rasulullah, ya Rasulullah. Dia buka lemarinya, ternyata benar spray hijau itu tadi ada di atas itu. Dia ambil buru-buru spray itu, dia tutupin badannya dengan spray tersebut sampai ke mukanya. Kemudian dia keluar, tinggal supirnya aja yang bengong. Kenapa dia nih? Madam saya kenapa jadi begini nih kondisinya nih? Keluar pakai spray. Dia masuk ke dalam mobilnya, kemudian dia bilang, bawakan aku ke ulama siapapun yang kamu kenal. Supirnya bengong. Bukannya kita mesti syuting, lupakan syuting, bawakan aku ke ulama siapapun yang kamu kenal. Akhirnya sama supirnya dibawain ke tempatnya Sya'rawi, Syekh Sya'rawi, seorang ulama terkemuka. Sampai sekarang masih banyak tuh kajiannya di YouTube gitu ya. Saya membaca beberapa kitab yang beliau tuliskan, indah sekali teman-teman saya sekalian. Ilmu yang luar biasa ya, ilmu yang melaut. Syekh Mutawalli Sya'rawi. Dia pergiin ke situ, pencet-pencet bel, alhamdulillah Syekh Sya'rawi sendiri yang buka. Syekh Sya'rawi begitu buka kaget ada perempuan pakai spray. Padahal udah pasang bulu mata, udah merah hijau pipinya ya, udah segala macam warna gitu. Ditanya sama Syekh Sya'rawi, siapa nih? Dia bilang hanya seorang hamba Allah yang ingin kembali padanya Syekh. Rupanya Syekh Sya'rawi nggak kenal. Kok masuk, disitulah kemudian dia bercerita apa kehidupannya dan mimpi yang sudah dialaminya. Kemudian minta pada Syekh Sya'rawi untuk memberikan apa yang harus dia lakukan sekarang. Syekh Sya'rawi memberi arahan kepadanya, kamu batalkan kontrak kamu tersebut, termasuk juga dengan iklan-iklan yang banyak mengiklankan dia ya. Disuruh tutup aurat sama Syekh Sya'rawi. Kemudian Syekh Sya'rawi suruh, pergilah kepada baginda Nabi besar Muhammad alaihissalam ke Madinah, berziarahlah, laksanakanlah umrah. Dia pun sami'na wa ata'na. Dari situ langsung dia tutup auratnya, dia langsung batalkan kontraknya, dia langsung berangkat pergi umrah. Dia kerjakan semua yang diperintahkan Syekh Sya'rawi.
dia pun datang berziarah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katanya Ustazah Iman yang cerita, yarhamukillah. Ustazah Iman yang ceritakan cerita ini, dia bilang, saya ingat banget ada hari-hari kami buka televisi, semuanya cerita tentang dia. Yang dituntut sama iklan, dituntut sama perfilman, dituntut sama agensi-agensi ya, karena membatalkan semua kontrak, menghilangkan semua ininya gitu, batalin tuh semua kontraknya tuh, kan dituntut tuh, termasuk film terakhir itu nggak boleh tayang sama dia. Jadi dibatalkan semua-muanya tuh, sampai dituntut sana, dituntut sini, hartanya habis untuk membayar tuntutan-tuntutan kepada dia. Sementara orang yang dibicarakan di mana-mana di televisi waktu itu sedang dalam keadaan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Hatinya bahagia meski segala tuntutan tertuju padanya. Kenapa? Hatinya sudah ada cahaya, cahayanya Nabi Muhammad. Yang Ustazah Amirah tadi bilang, sepi dalam kebisingan dan tetap cinta ramai bersama dengan yang dicinta meskipun dalam kesepian. Tidak pernah merasa sepi sebab ia sedang bersama dengan yang dicinta, dan tak pernah merasa bising sebab hatinya hanya sedang berdua. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, dituntut di mana-mana, tapi dianya sedang Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibi ya Safiyallah. Masya Allah, nikmat hidup orang yang sudah ada cahaya di dalam hatinya. Nih kita nih datang lagi Rabiul Awal, sesudah memang gak pernah sepi juga dari kajian-kajian tentang Nabi Muhammad, dari majelis-majelis sholawat, dari majelis-majelis zikir, dari orang-orang yang bisa kita jumpai, mudah-mudahan mengingatkan kita kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tugas kita adalah untuk memastikan stop kontak semuanya hidup, memastikan untuk bisa ruang hati kita ada cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita, bikin kita tahu mesti gimana, mesti kemana. Jadi teman-teman, kalau kamu ngerasa kok akhlak saya nggak benar-benar ya, hidupin aja cahayanya, deketin lagi Nabi Muhammadnya. Kalau kamu ngerasa kok ngomong kasar lagi ya sama suami, ya duh gimana sih ini caranya, udah kayak bener-bener gitu berusaha tapi kok tetap juga gitu. Ada yang belum nyala rupanya, cahayanya belum nyampe rupanya, cahaya Nabi Muhammad rupanya belum sampai di lisan-lisan kita. Ada yang kurang terang dengan cahayanya Nabi Muhammad. Ma'aban Nabi ta'aman qat in ishtahahu akalah wa in karihahu tarakah. Nabi itu gak pernah ngatain bahkan makanan sekalipun. Kalau Nabi suka dimakan, kalau gak suka ditinggal. Cahaya tuh kalau terang bisa sampai begitu, bisa gak akan tega ngatain siapapun. Bahkan mohon maaf, anjing aja gak bisa dianjing-anjingin sama dia, apalagi orang, apalagi anak, apalagi suami. Yang sejatinya anjing aja gak bisa dianjing-anjingin sama dia. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, Nabi Muhammad tuh makanan aja yang gak enak gak pernah dikatain.
Apalagi orang, saudariku sekalian yang saya muliakan. Maka kalau lisanmu masih bisa gitu ngatain kasar orang, masih bisa menyakiti hati orang, masih bisa ngomongin jelek-jelek sama orang, nih kurang terang nih nyalanya nih, masih redup nih. Ada yang harus diterangin dari lisan-lisan kita. Cahayanya Nabi Muhammad belum sampai di sana. Terangin lagi, deketin lagi nabinya, banyakin lagi solawatnya, banyakin lagi muji-muji Nabi Muhammadnya. Sebab waktu Sayyidina Abbas datang kepada Nabi Muhammad terus bilang, "Alla amtadihuka ya Rasulullah, bolehkah aku memujimu wahai Rasul?" Nabi Muhammad bilang, "Silahkan paman." Saddadallahu faq, saddadallahu faq. Allah akan menguatkan lisanmu, menguatkan mulutmu wahai Nabi Muhammad, wahai pamanku Abbas. Saddadallahu faq. Saudaraku sekalian saya muliakan, Sayyidina Abbas dari sejak itu ngomongnya tambah benar dan mulutnya semuanya kuat. Katanya Sayyidina Abbas, sejak hari aku memuji Nabi Muhammad sampai dengan sekarang, gigiku gak pernah sakit, gusiku gak pernah sakit, dan gigiku gak ada satupun yang tanggal. Cahayanya teramat terang, menyinari bukan hanya lisan secara maknawi dalam cara berbicara, bahkan mulut secara keseluruhan dikuatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada cahaya Nabi Muhammad dalam lisan Sayyidina Abbas karena memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun kena cahayanya Nabi Muhammad jadi benar. Hati nih kalau udah kena cahayanya Nabi Muhammad jadi benar. Lisan kalau udah kena cahayanya Nabi Muhammad jadi benar. Mata kita nih kalau udah kena cahayanya Nabi Muhammad jadi benar, teman-teman. Gak demen lagi ngelihat yang gak beres gitu. Makanya kalau kita lihat, kok mata masih bisa ya lihat tontonan-tontonan yang gak benar. Kurang cahaya mata kita ini, kurang terang cahaya, kurang dekat sama Nabi Muhammad kita ini. Tangan, kaki, perut, farji, kalau udah ada cahayanya bakal bener semuanya, teman-teman saudara sekalian. Bakalan bener. Cahayanya itu Nabi Muhammad SAW. Terang. Bakal ngebenerin apapun. Yang kejatuhan cahaya tersebut bakal bener semuanya. Termasuk hati. Termasuk hati. Kalau udah hati keturunan cahayanya Nabi Muhammad, tuh yang Ustazah Amirah tadi bilang, infasah wansyarah. Jadi luas banget. Barang tuh kalau luas, kejatuhan kotoran aja gak bisa jadi najis. Lautan tuh, kejatuhan kotoran apa aja gak bisa jadi najis. Kejatuhan bangkai orang, kejatuhan bangkai babi, bangkai segala macem gak bisa jadi najis lautan. Kenapa? Luas banget. Begitu pula dengan hati kita. Hati yang luas dengan cahayanya Nabi Muhammad, hati yang lapang. Dengan lapangnya Nabi Muhammad, dengan agung mulianya Nabi Muhammad, gak bisa narok benci dalam hatinya. Gak bisa. Gak bisa ada seseorang yang dia benci gitu dalam hatinya. Dendam dalam hati itu gak bisa. Gak mudah dibikin kesel, gak gampang dibikin marah. Jadi kalau dikit-dikit kamu tersinggung, cahaya itu belum terang dalam hatimu. Panitia nih narok saya nggak sesuai dengan tempat saya. Nah tuh, ngaturnya nggak bener nih, ini itu, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit marah, dikit-dikit kesel. Ayolah, masalahnya bukan sama panitia, masalahnya sama hatimu sendiri. Ustazah ini tidak menghargai saya.
Saya udah senyum lebar banget, dia nggak balas senyum saya. Ya Allah. Masalahnya bukan sama mereka, masalahnya sama hatimu sendiri. Kurang terang, kurang nyala. Ayo nyalain lagi, nyalain lagi. Kalau udah terang, suami ngomel, kamu bisa senyum. Aku taat padamu, aku cinta padamu, karena aku tidak berharap dirimu. Yang aku harapkan adalah seseorang yang telah berkata kepada kita, kalau ada perempuan sholatnya benar, puasanya benar, dia taat sama suaminya, ntar boleh masuk surga dari pintu manapun yang dia inginkan. Baginda kita Nabi besar Muhammad. Maka kita taat kepada suami kita, berharap di akhirat nanti kita bisa milih surga. Kita mau nyari surga yang ada Nabi Muhammad di dalamnya. Bukankah begitu? Bukankah begitu? Kita taat sama suami kita, terserah mau sikap dia kayak gimana. Toh kita juga tidak akan dihisab atas perlakuan dia kepada kita. Kita hanya akan dihisab tentang perlakuan kita kepada dia. Maka kita berusaha taat kepadanya. Kita hormat, kita cinta kepada dia. Kita senyum kepada dia. Kita berbuat baik, akhlak kita jaga kepada dia. Bukan berharap transferan. Bukan berharap dia tidak berbagi hati kepada perempuan yang lain. Bukan. Akan tetapi karena kita berharap diperkenankan surga dari pintu manapun yang kita inginkan, kita mau nyari surga yang di sana ada Nabi Muhammad. Kita mau nyari surga yang di sana ada Sayyidah Fatimah Zahra. Kita mau nyari surga yang di sana ada Sayyidah Khadijatul Kubra, Sayyidah Aisyah Ridha. Kabarnya mereka berkumpul di surga yang sama, teman-teman saudaraku sekalian. Kalau udah terang cahaya Nabi Muhammad dalam hatimu, kamu akan bisa ngerjain apapun. Kamu akan tahu apa yang harus kamu lakukan dalam segala keadaan. Ngadepin anak kamu ngerti mesti gimana. Terang kok cahayanya. Kamu sayangi anak-anakmu, bukan berharap dia investasi jangka panjang. Saya urusin dia di masa sekarang, dia ngurusin saya di masa tua. Gak ada urusan dengan hal yang seperti itu. Kenapa kamu jaga anakmu, kamu rawat, kamu cintai, kamu sayangi? Sebab saya ingin nanti di akhirat saya punya sesuatu untuk saya bawa ke hadapan Nabi Muhammad. Saya akan bilang kepadanya, ya Rasulullah, saya tidak bisa berdakwah karena saya nggak pernah pondok pesantren kayak yang lain. Wahai Rasulullah, saya nggak bisa melakukan banyak hal untuk agamamu. Akan tetapi wahai Rasul, saya punya 6 anak, 6-6-nya tidak pernah meninggalkan sholat. 6-6-nya saya didik dengan sebenar-benarnya sehingga mereka ngerti cinta kepadamu. 6-6-nya menjadi para ulama-ulama yang kemudian membawa umat menuju jalanmu ya Rasulullah. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, kalau ada cahaya Nabi Muhammad dalam hatimu, kamu gak bisa pelihara dendam, kamu gak bisa pelihara sifat-sifat yang jelek-jelek itu tadi. Ada iri, dengki, segala macam, hilang semuanya tuh. Makanya kalau kita lihat kok masih ada ya, kurang terang, kurang deket, kurang nyala, deketin lagi, nyalain lagi, terus. Sampai bisa terang, insya Allah. Sampai bisa nyala, insya Allah. Sampai bisa kita bawa untuk saat kita menghadap Allah di saat sakaratul maut kita datang nantinya. Mudah-mudahan semakin terang cahaya baginda Nabi Muhammad di dalam hati kita. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah
wa qina adzabannar. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.